Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahunnya pasti ada di mana-mana ya kontroversi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmatnya kita masih diberi banyak salam kepada Muhammad salam serta keluarga dan para sahabatnya serta kita sampai akhir zaman. Alhamdulillah saya berkesempatan bertemu dengan pemilik ya lapak penjual hewan kurban ini dan akan diundang saya untuk bercerita tentang profesi atau pekerjaannya menjual hewan kurban. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Aktivitasnya boleh perkenalan diri Bapak diri Pak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan bersama Dian Arab, pedagang sapi kurban tahunan Pak musiman. Apa alasan utama Bapak memilih berjualan? Untuk motivasi saya awal dari jaga Pak. Kerja dulu jaga saya motong sapi. Cuman kebetulan ada customer Pak, ada yang komplain katanya beli sapi kok nggak sesuai budget, nggak sesuai timbangan katanya di Miming Bandar Pak Dian. Coba Pak Dian cari modal untuk jualan ya, makanya saya spekulasi join bisnis sama rekan-rekan ya yang saya kenal dekat. Alhamdulillah kasih kepercayaan. Udah berjalan 3 tahun sama sekarang, alhamdulillah dikasih kelancaran. Emang untuk kebanyakan Pak, untuk para pedagang kebanyakan pedagang nakal Pak. Dari supamanya untuk harga supamanya 20 ini daging sekian, ternyata pas dipotong nggak ada. Makanya saya motivasi ke situ Pak, kasihan ke kaum duapanya Pak. Makanya kan maknanya kurban kan buat sedekah berbagi dagingnya. Kalau saya kurban nggak sesuai daging supaya dikirim sekintal jatuhnya 60 kan kasihan juga Pak. Keduanya ya kebanyakan ya dari panitianya itu sendiri Pak, banyak ada aja lah namanya orang lah ya main-main harga kayak begitu. Makanya saya kalau jualan transparan Pak, yang penting halalan toiban, transparan sesuai timbangan bobot, insya Allah nggak meleset Pak. Alhamdulillah makanya berjalan 3 tahun sampai sekarang alhamdulillah. Ya cuman ada aja namanya bisnis ya naik turunnya Pak. Salah satunya tuh waktu 2 tahun ke belakang kan ada namanya PMK, kemarin ada lato-lato. Untuk tahun sekarang alhamdulillah nggak ada Pak, nggak ada kendala. Cuma satu doang Pak, kendala permodalan Pak. Iya, untuk satu gede Pak modalnya. Makanya perhitungannya harus benar-benar mapan, jangan sampai meleset. Soalnya modalnya gede Pak. 1 ekor juga udah ketahuan nggak. Luar biasa Pak. Saya juga mengingat Pak Dian tadi. Iya. Pak Dian Arab. Diawali dari komplain customernya yang sangat terjebak dan sesuai. Ya, motivasi saya awal begitu. Jadi akhirnya dipercaya oleh beliau untuk mulai usaha bekerjasama dengan menjual sapi dan kambing yang hewan kurban. Tapi memang ini hanya dilakukan 1 tahun sekali atau Pak Dian Arab itu punya lapak jualan yang ada. Alhamdulillah untuk 2 tahun ke sekarang saya punya planning lagi Pak. Jadi saya punya motivasi untuk bisa masukin para pejaga juga Pak, jaga-jaga. Apalagi kalau mau menjelang Idul Fitri, Ramadan, kasihan Pak. Para pedagang gue, jaga gue banyak yang ngeluh ke saya. Kok beli ke bandar ini Pak, supaya harus punya keuntungan sekian, ternyata nggak ada. Makanya saya nggak apa-apa.
Untuk sedikit yang penting berkah, cuma baik ke modal Pak. Tapi adalah untuk sehari ada saya yang masukin ke jaga, kadang saya main di pasar Senen Purwakarta, rencana gitu Pak untuk kedepannya. Kasihan juga Pak untuk para pedagang, apalagi sekarang lagi banyak importir Pak, daging beku dari luar serangannya. Makanya kita ikutin program swasembada pangan pemerintah, yaitu salah satunya produk lokal mau saya angkat kembali Pak. Dari sapi Limosin, Madura, Kupang, Bali, mau saya promosi lagi ke masyarakat biar tahu ternyata sapi lokal juga nggak jauh beda Pak kualitasnya. Luar biasa Pak, prosesi kegiatan kalian itu tidak hanya coba akomodir bukan cuma juga di program pemerintah ini saat ini didapatkan dengan banyaknya hewan-hewan impor sapi dan kambing dan kalian beliau untuk mengangkat kembali bahwasanya produk lokal pun tidak kalah bersaing. Ya. Kira-kira seperti itu Pak. Nah, untuk lapaknya sendiri nih Pak, itu dijaga dari pagi ya ketemu pagi atau bagaimana nih selama menjelang Idul Adha? Alhamdulillah kalau untuk masalah hewan ya, saya tetap yang nomor satu cari nyaman Pak. Maka 24 jam saya. Gak ada nantinya ada rolling dari yang bagian pakan, yang dari bagian centeng penjagaan ada Pak. Soalnya kan pertama, nah namanya lagi jualan kayak musim gini Pak, ada aja orang jahil ngelempar apa kan, namanya hewan kan asal makan aja Pak. Itu terutamanya kan pencurian sapi banyak. Sekarang lagi merajalela Pak pencurian sapi. Terutama sapi kan kalau dicuri nggak teriak-teriak kalau sapi Pak, tinggal potong di situ juga adem. Iya. Makanya 24 jam untuk penjaga saya pasti. Soalnya kan tanggung jawab konsumen saya Pak. Penitipan kan sampai ke area loh Pak. Diantarkan dari area. Alhamdulillah untuk pelanggan ya baik lagi ke rezeki kitanya Pak. Selama kitanya di jalur benar sama nggak ngebohong, alhamdulillah saya malah bertambah banyak. Cuman saya curhat nih bahasanya. Ada aja kendala Pak. Kayak 2 tahun ke belakang saya ditipu 2 kali Pak. Sama rekan sendiri. Aslinya kalau nggak sampai ketipu yang 2 kali itu mungkin saya udah punya modal. Tapi nggak apa-apa, emang saya udah sharing sama yang udah berpengalaman sampai bandar-bandar gede yang ada di Jawa Timur, di NTT sampai di Bali. Harus gitu dulu Pak Dian buat motivasi ke depannya biar tahu kekurangannya gitu. Jadi nggak dipakai dendam, nggak apa-apa Pak, buat pelajaran hidup aja gitu. Iya, kali punya, makanya jangan lihat kesannya bandar nih, nggak pakai banyak set, nggak gitu juga. Tetap masih banyak kendalanya, riskan, resikonya, salah satunya perputaran uangnya itu Pak. Kemudian untuk lapak seperti ini Pak, yang tahu ya, macam jadi sesama pedagang. Ya, salah satunya modal utama kita harus silaturahmi dulu sama tokoh-tokoh setempat, masyarakat setempat. Jadi aparatur pemerintahan desa, sampai paguyuban, sampai tokoh pemuda ya saya ikut piungan dulu Pak, izin bahasanya Pak. Tetap bisnis juga pakai adab Pak. Salah satunya ke wilayah. Sebelum kita ngambil ke orang, kita tanya dulu di lingkungan ada gak yang mau bekerja. Salah satunya untuk lapangan pekerjaan saya ambil alih dulu Pak buat orang sini. Insya Allah kedepannya Pak, pengennya mau pakai saya banyak saya Pak. Rencana ya baru rencana, mudah-mudahan aja ada jalan. Lalu Pak Dian, selama jual ternak khusus hewan kurban ini, ada momen istimewa nggak nih? Misalnya didorong dalam jumlah banyak atau barangkali yang kondisi hari ini sepi, tidak ada pembeli, tiba-tiba tak diduga-duga ada yang langsung ambil sebuah ekor. Itulah Pak. Iya, baik yang tadi yang saya curhat ya. Semacam sekarang, saya jujur Pak, saya harusnya itu 5 hari sesudah Idul kita sudah punya marketing. Saya awalnya nyari sana sini nggak ada Pak, investor nggak ada. Dengan istilahnya kekuatan doa, alhamdulillah kasih jalan keberkahan. Ini ada rekan yang mau berbagi sama saya Pak. Ini juga buat truk saya Pak dikasih modal. Alhamdulillah. Kemarin ada yang pesen 60 ekor. Kalau saya baik di ke badan sayanya Pak. Nomor kendalanya kan modal. Kalau rezeki banyak Pak, berlipat ganda. Kemarin ada yang pesen 60 ekor. Pak Haji orang Bandung.
enak Pak, cuma saya baik-baik ke saya gak ada modalnya. Kalau saya mending ngomong transparan, gak ada modal. Ya kendalanya untuk dari pihak saya ya mewakili para petani, kendalanya modal Pak. Makanya pengen lah ngajuin sama orang-orang pemerintah, sama orang-orang dewan, saya pengen berbaur. Yang namanya sumbangan anggaran dari pemerintah itu harus tepat sasaran Pak. Kebanyakan jarang tepat sasaran. Dikasih sumbangan dari pemerintah anggaran daerah dialokasikan buat pertanian, peternakan, ternyata dijual, nggak dikembangbiakan Pak. Jadi gitu. Jadi kepengennya untuk terutama untuk pemerintah sok harus tepat sasaran. Jangan asal lihat orangnya doang. Lihat jogroknya bahasanya ada nggak dia kandangnya gitu. Kebanyakan oknum Pak kalau sekarang. Itu kan saya ngewakili petani loh. Kebanyakan gitu ngeluh ke saya. Kok sih ada apa saya enggak Pak Dian? Udah nggak apa-apa, namanya juga sumbangan dari pemerintah ya. Mungkin dari pemerintah juga belum bisa apa ya bahasanya melengkapi itu, terutama yang di bawah rentan banget. Jadi konsep padian itu memang pemerataan sasaran. Ya, salah satunya. Nama saya orang bodoh ya, masyarakat biasa, cuma kadang-kadang gitu banyak anggaran dari pemerintah selalu buat bidang pertanian dan peternakan. Cuma kebanyakan nggak tepat sasaran Pak, hanya untuk orang-orang terdekat dewannya aja kebanyakan. Makanya mudah-mudahan untuk kedepannya pemerintah lebih jeli lah, lebih selektif anggaran. Memang apapun usaha yang kita lakukan tidak mulus ya Pak. Ya. Dari sekarang aja baru turun nih Pak, baru minggu kemarin saya turun 2 truk. Ya alhamdulillah keajaiban itu Pak, keajaiban alhamdulillah dikasih sama Allah. Sekarang aja udah habis 1. Bongkar besok insya Allah 1 truk lagi. Alhamdulillah berkah. Namanya rezeki yang tak terduga Pak. Yang penting kita berani aja dulu, kecuali kalau kita niat nipu Pak. Kalau kita selama masih di jalan Allah, bahasanya ngebela buat kaum doa apa sih yang enggak pasti dipasti aja gitu. Memang kalau nyatanya kita udah baik, insya Allah akan diberikan hasil Iya. yang baik pula ya. Seperti itu Pak Dian. Lalu ke depan ini Pak Dian, selain tadi yang disampaikan, ada harapan kami dengan motivasian selain yang tadi disampaikan Pak. Ya alhamdulillah untuk cita-cita yang salah satu saya pengen jadi juragan sapi Pak. Salah satunya niat motivasi saya jadi juragan sapi pengen isinya menjembatani untuk para pedagang dari pihak pasar-pasar Senen, malah salah satu pasar Senen Purwakarta saya pengen Pak berbaur, terutama biar sharing masalah harga Pak. Jangan sampai sapi impor ayo main sapi lokal terbelakang Pak, nggak dikembali. Saya pengen yang saya tadi bilang itu sapi lokal mau saya angkat kembali Pak. Untuk masalah daging sebenarnya nggak jauh beda Pak, asli ya, malah bahasanya lebih enak sapi lokal Pak. Lagi pula untuk harga pun bersaing lah ya Pak. Alhamdulillah kalau harga sih padahal nggak jauh beda Pak, cuman bahasa oknum aja importer mungkin kayak begitu Pak. Setahu saya di lapangan, pada petani itu gimana kita Pak sebenarnya, gimana kita yang angkatnya bahasanya dari petani. Makanya petani itu berharap dari juragan-juragan kayak saya Pak, gitu. Daripada dia diangkat-angkat sama seperti orang-orang impor itu susah Pak kayak gitu. Bahasanya murah. Jadi kalau mau beli hewan kurban, baik sapi maupun kambing, telapaknya Padian aja nih. Insya Allah Di berkah. daerah Cikampek Pusaka ya. Iya, Cikampek apa namanya? Cikampek Pustaka. Cikampek Pusaka ya. Ya, jadi jangan kemana-mana soal profesi. Jadi kalau mau cari hewan kurban, baik sapi maupun kambing, telapaknya Padian. Kita nonton. Kalau musiman saya udah pindah Pak. Kalau musiman, kalau daging Untuk saat ini di sini ya? musiman Kak. Oke. Kayak tahun kemarin saya kan kemarin di sana. Itu saya musiman Pak. Tergantung dapat izinnya. Oke. Masalahnya kan kendalanya aksesnya Pak. Harus jauh dari pemukiman kan. Kalau untuk dagang sapi musiman dulu ada, mungkin saya pindah Pak. Enggak tentu juga. Tapi insya Allah sih kalau pelanggan nyariin orang Pak, bukan nyari sapi, nyariin orang Pak. Betul. Ya kalau profesi jadi dihafalkan wajahnya Padian Arab. Jadi jangan kemana-mana. Pada saat beliau ada di mana, mungkin bisa nanti hubungi Ya, nomor WA ya Pak ya. Ya. Nanti kita cantumkan di video wawancara kita Pak, supaya pelanggan Bapak itu nggak kemana-mana Pak. Insya Allah kalau beli hewan kurban di Padian itu amanah. Jadi memang beliau ini juraganya nih, jadi memang spesialis menjual hewan-hewan kurban ini. Kemudian Pak Dian, di luaran sana tuh kan ada barangkali yang
saat ini sedang berjuang untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha. Karena kita mau anak-anak usia sekolah yang sebentar lagi lulus nih Pak Dian. Ada pesan apa nih dari Pak Dian untuk mereka-mereka di luar sana? Ya terutama untuk pelajar anak-anak sekarang ya, jadi jangan gengsi. Biar kata kita ijazah STM SMA, kalau kita ada bakat di bidang peternakan atau pertanian, nggak apa-apa, nggak harus ganteng, nggak harus keren. Yang penting kita menghasilkan rezeki yang halal, bisa ngangkat derajat orang tua, gitu aja Pak. Kayak banyak Pak juragan-juragan sapi, orang-orang yang nggak sekolah Pak. Saya semacam kayak di Jawa Timur saya main Pak, ke NTT, nggak sekolah Pak, SD juga nggak tamat, tapi uangnya miliaran Pak. Alhamdulillah bisa ngangkat derajat kampungnya, masjid-masjid dia bangun. Kalau niatnya gitu aja lah, nggak usah harus fokus kita ijazahnya mana D3 atau S1 harus fokus ke pabrik, nggak gitu juga. Kalau ada bakat ya dipelajari, salah satu peternakan di bidang pertanian nggak apa-apa. Selama itu menguntungkan Ya, untuk zaman sekarang. Ya selama kita yakin, selama kita tekun, insya Allah ya akan, Insya Allah akan jalan ya Pak ya. Yakin Pak, kalau saya pasti, kalau jalan pasti ada, selama ada kemauan. Kedua jangan malas, malas intinya jangan malas. Nah, kawan profesi begitu juga perlu kalian ingat nih pesan dari Pak Dian Sarap yang awalnya dari jagal tapi sampai hari ini. Maaf, jangan jaga, bukan jaga, kerja. Oh sorry, maaf ya. Ya. Oke. Tukang motong, tukang potong-potong ini ya daging ya, Iya. daging. Kalau jaga mah, pasti orang kaya udah Pak, udah bisa berusaha. Maaf, Saya kerja awalnya di RPH, Oke, jaga. oke, ya, ya. Jadi diawali dari pekerja potong-potong daging, Kuli lah ya. Bisa apa namanya, bisa menekuni, mempelajari, mendengarkan keluhan dari beberapa konsumennya hingga akhirnya memiliki lapak jual hewan ternak khusus kurban ya, kawan profesi. Itu patut dicontoh dan seperti itu. Baik kawan profesi, mungkin itu saja Pak Dian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di aktivitas Bapak hari ini. Amin, amin, amin. Semoga laris manis jualannya di tahun ini, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Mudah-mudahan video wawancara obrol-obrol bincang-bincang kita kali ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih kawan profesi sudah menonton. Sampai video profesi berikutnya. Profesi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.